Shalom dan selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Judul khotbah pada pagi hari ini ialah Baptisan Api. Ada banyak orang Kristen selalu bertanyakan, mengapa ketika saya sudah mau maju di dalam rohani, dan ketika saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, bahkan ketika saya mulai terlibat dalam pelayanan dan mulai bertumbuh di dalam panggilan menjadi pelayan Tuhan, tapi mengapa justru saya melalui cobaan dan ujian hidup yang berat? Banyak sekali masalah yang terjadi dan lebih berat berbanding hidup yang sebelum sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau memang Tuhan cinta dan sayang pada saya, mengapa saya menghadapi banyak masalah ketika saya mau setia sama Tuhan? Ketika saya mau berapi-api sama Tuhan, kenapa masalah-masalah semakin mau terjadi dalam hidup saya? Jika saudara pernah bertanya hal tersebut dalam pikiran dan hati saudara, percayalah bahwa Tuhan Bapa kita di surga sangat mencintai kita dan memiliki rencana yang baik bagi kita semua. Saudara sekalian, saya mau mengajak kita melihat sendiri jawabannya dalam Alkitab di dalam Yesaya 43 ayat pertama hingga ayat yang kedua yang berbunyi begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara sekalian, setiap kita adalah milik kesayangan Tuhan. Setiap kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tetapi walau Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita, tetapi Tuhan ingin kita dibentuk menjadi dewasa. Dia ingin membentuk dan memanggil kita menjadi anak-anaknya yang dewasa. Tuhan tidak mau kita terus menjadi kanak-kanak, tetapi menuju kedewasaan rohani dan karakter. Lihat orang-orang tua, ketika mereka mulai memiliki anak, mereka akan sangat gembira melihat anak-anak mereka bertumbuh besar. Anak-anak akan mulai berjalan, risikonya jatuh, kepala akan benjol, anak akan menangis kesakitan. Tetapi akhirnya si anak akan mulai dipimpin belajar berjalan, lalu menjadi kuat berlari, dan mulai belajar makan sendiri, dan akan belajar pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan. Dan ternyata itulah kasih sayang dan kegirangan ibu bapa untuk anak-anak mereka. Saudara sekalian, hal yang sama juga Bapa Syurgawi lakukan buat kita semua. Bapa kita di surga tidak mau menjadikan kita anak yang manja atau hanya kanak-kanak saja. Tetapi Bapa kita di surga mau melatih kita untuk menjadi dewasa. Lihat ayat tadi. Firman Tuhan berbicara bahwa cara Tuhan mendewasakan kita ialah apabila Dia mengizinkan kita melalui api, yaitu api pengujian ataupun sebuah proses penderitaan. Jangan takut, janji Tuhan, api tidak akan menghanguskan engkau dan tidak membakar engkau, karena Tuhan, Dia siap mendampingi dan memberi kemenangan buat setiap kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sebenarnya pada saat kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, di saat kita sedang melalui banyak penderitaan, permasalahan, cobaan, sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan mau mendidik kita menjadi Kristen dewasa dan bukan Kristen kekanak-kanakan. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Itulah baptisan air atau baptisan pertobatan. Lalu Yohanes berkata lagi, "Tetapi Ia, yaitu Yesus, yang akan datang kemudian, Dia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi orang-orang Kristen harus melalui 3 baptisan, yaitu baptisan air sebagai tanda pertobatan dan diselamatkan menjadi milik Yesus. Yang kedua, baptisan Roh Kudus, mengalami perubahan di dalam roh, dan tanda awal ialah berbahasa roh.
Nah, kalau orang Kristen menolak karya Roh Kudus, tidak apa-apa, tetapi rugi besar. Karena itu adalah kuasa Tuhan, itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi penolong, penghibur, pendidik, dan penginsaf di dalam diri kita. Misal kata, kalau saudara mau pergi dari kota Kinabalu ke Kuching, saudara memilih untuk menaiki kendaraan. Memang saudara akan sampai, tetapi akan mengambil masa selama 3 hari 2 malam. Tetapi kalau saudara pakai tenaga pesawat kapal terbang Boeing atau Airbus, saudara boleh sampai hanya 1 jam 25 menit saja. Nah, artinya kalau saudara menolak karya Roh Kudus, saudara boleh merasa sendirian. Dan itu juga penyebab manusia boleh mengandal kekuatan sendiri dalam apapun yang perbuat. Tetapi kita yang adalah orang-orang Kristen percaya, kita diberikan anugerah seorang penolong yang bernama Roh Kudus, yang adalah Roh Allah sendiri. Dengan penyertaan Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami kuasa, keberhasilan, kelimpahan, percepatan, kebijaksanaan dalam setiap bagian dan area hidup kita. Tapi ada baptisan ketiga yang harus kita tahu, yaitu baptisan api setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, kita sedang belajar selepas kenaikan Yesus, ada terjadi peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus itu turun bagaikan api ke atas para rasul dan muridnya. Nah, saudara, baptisan api ini berbicara apa? Saudara sekalian, kalau kita terkena api, pastinya sakit dan panas. Nah, baptisan api adalah gambaran saat Tuhan izinkan kita melalui sebuah situasi atau keadaan yang menyakitkan, yang tidak nyaman, yang seolah-olahnya panas, bukan main dan seringkali membuat kita menderita. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita dan membawa kita kepada kemenangannya. Nah, kita akan belajar beberapa pelajaran dari baptisan api dari 3 sudut konteks. Ada banyak orang bertanya, apa itu baptisan api? Mari kita belajar. Baptisan api yang pertama kita akan belajar, yaitu api penderitaan. Saudara, kita lihat yang pertama dari kitab Nabi Daniel. Ada 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini karena menolak menyembah patung Raja Babel, akibatnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala sangat panas. Alkitab katakan, ketika mereka menolak menyembah patung Raja Babel, mereka dimasukkan ke dalam dapur api, sampaikan pengawal yang membawa mereka bertiga ini dekat dengan dapur api terus mati karena api terlalu panas dan menyakitkan. Tapi begitu ketika 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dimasukkan ke dalam dapur perapian, maka orang-orang di luar termasuk raja dan semua orang melihat ada 4 orang di dalam dapur api menyala-nyala tersebut. Alkitab berkata dalam kitab Daniel, orang keempat itu seperti anak dewa, dan secara alkitabiah itu menceritakan kehadiran Tuhan Allah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Malah yang paling hebat dan dahsyat, seluruh tubuh mereka langsung tidak ada yang terbakar. Baju yang mereka pakai pun tidak ada yang terbakar, maupun bau terbakar sedikit pun tidak ada. Malah Tuhan yang sama ini sering mengizinkan api pengujian, yaitu api penderitaan, sebagai sebuah proses yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 hingga 16 yang berbicara begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika yang menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah yang malu, melainkan hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Saudara, Tuhan mengizinkan api penderitaan terkadang dalam hidup kita, pasti ada maksudnya. Api penderitaan akan membuat kita menghargai penderitaan Kristus. Kalau saudara tidak pernah mengerti namanya penderitaan, saudara tidak akan dapat mengenal Kristus yang telah menderita bagi kita. Kalau saudara pernah mengalami apa artinya penolakan, dikhianati, dikecewakan, sama seperti apa yang Yesus alami, maka saudara akan menghargai apa yang Yesus deritai. Apabila kita menghargai penderitaan Yesus, maka kita akan lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita merasakan semuanya baik saja, makanya kita tidak akan pernah mengetahui harga sebuah kehidupan tanpa penderitaan. Katakanlah saudara dikecewakan, maka saudara akan belajar arti pengampunan. Tanpa pengalaman dikecewakan, saudara tidak akan bisa belajar apa harga pengampunan. Kalau kita diejek, dihina, dibuli karena kita percaya Yesus Kristus, Alkitab berkata, bersukacitalah karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Kristus. Bagaimana kita harus melalui proses penderitaan ini dengan cara bersukacita? Yang pertama, kita harus berbangga karena kita memiliki Kristus. Yang kedua, kita harus bersyukur yang kita sedang dibentuk untuk lebih mengenal Kristus. Yang ketiga, kita harus setia supaya kita akan belajar bertahan. Yang kedua saudara, baptisan api juga berarti api pemurnian. Saudara, bagai emas yang dimurnikan supaya menjadi lebih bersih, dipisahkan dari kotoran, menjadi lebih berkilat, lebih bernilai, lebih tulen, dan sejati, seperti itulah kita dimurnikan. Kalau emas palsu bila dibakar dengan api, maka ia akan langsung hangus. Tapi emas tulen langsung dibakar, ia tidak akan hangus, tetapi akan jadi lebih murni dan lebih berkilauan. Apakah kita mau menjadi emas palsu atau emas yang tulen, sehingga kalau dimurnikan tidak akan hangus, tetapi jadi lebih indah dan murni di hadapan Tuhan? Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 hingga 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, apa tujuan kita dimurnikan dalam api pemurnian? Supaya kita akan menjadi serupa dengan karakter Tuhan Allah kita. Kita akan mulai memiliki karakter ilahi, karakter roh, dan bukan lagi karakter kedagingan. Saudara, kita dimurnikan, dilebur supaya kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan Allah kita, karena kita dicipta untuk menjadi cermin kemuliaan Bapa kita di surga. Menyerupai Dia dengan memiliki sebuah hati yang benar, yang tak bercela, kudus seperti Dia. Yang sebelum ini sombong akan jadi rendah hati, yang sebelum ini pemarah akan jadi lembut hati, yang sebelum ini suka minum dan kuat minum akan jadi seorang pendoa, yang sebelum ini suka berjudi akan berubah menjadi seorang penginjil api, yang sebelum ini suka dan kuat main game akan suka baca firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita dimurnikan? Kita dimurnikan dengan berani membayar harga dan tidak memberontak dengan Tuhan ketika diuji, juga tidak lari dari prosesnya, dan sentiasa bertekun untuk dimurnikan dan tidak berputus asa dan terus membiarkan Tuhan memurnikan kita. Yang ketiga dan terakhir, baptisan api juga berbicara mengenai api pengujian. Saudara sekalian, Tuhan kita bukan saja adalah Bapa yang baik, tetapi Dia juga adalah seorang guru yang baik. Seorang guru akan memberikan pelajaran, seorang guru akan memberikan latihan, seorang guru akan memberikan tugas dan homework. Tapi seorang guru yang baik akan memberikan ujian, peperiksaan. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menggagalkan, bukan untuk buat stres, tetapi supaya sang murid akan dapat menguasai dengan tajam apa yang dibelajar, dan supaya akan dapat naik ke next level atau ke semester seterusnya. Banyak orang yang mau mengelak ujian karena apa?
karena mereka takut untuk menghadapi ujian. Bagaimana kita dapat diberkati dan menjadi seorang pemenang kalau kita takut untuk menghadapi ujian? Soalnya bukan berapa markah kita akan perolehi, tetapi seberapa bersedianya kita siap untuk dibentuk melalui ujian. Roh Kudus sedang menyekolahkan kita melalui sekolah kehidupan. Maka ujian api adalah sebuah proses. Kita dipertajamkan, kita dikuatkan. Kita menjadi seperti Raja Wali atau helang yang kuat, yang merentangkan sayapnya melawan badai angin. Bayangkan saudara, kalau sekolah yang tidak ujian dan peperiksaan, kita akan rasa seronok dan gembira, dan sama sekali tidak stres. Tapi, ketika kita menghadapi ujian, kita tidak akan bisa menghadapi ujian itu dengan kuat. Kita bisa menjadi ayam yang gemuk, tidak bisa terbang. Maka oleh karena itu saudara, kita harus menghadapi proses kedewasaan dengan proses ujian yang Tuhan sedang membentuk di dalam hidup kita, supaya kita dapat menjadi Raja Wali yang siap terbang tinggi melawan badai dengan sayapnya. Nah saudara, berbicara mengenai Raja Wali atau helang ini kalau sudah mencecah umur 40 tahun, ya sudah akan menjadi tua. Paruhnya akan menjadi panjang, kukunya yang panjang tidak lagi akan dapat menangkap buruan yang baru, bulu kepaknya sudah akan jadi tua, lalu dia akan cari pergunungan untuk melalui proses transformasi dan perubahan selama 150 hari, yaitu sebuah proses yang amat menyakitkan dirinya untuk dia akan dapat menjadi helang dan Raja Wali yang baru. Prosesnya, ia akan mematuk paruhnya di batu, ia akan mencabut kukuhnya, ia akan mencabut buluhnya, supaya paruh yang baru dan kuku yang baru akan tumbuh. Dan dia akan hidup lagi selama 30 tahun lamanya menjadi Raja Wali atau helang yang baru, yang mengalami sebuah kelahiran yang baru. Saudara sekalian, sekolah yang sebenar akan ada ujian. Maka kehidupan kita akan diproses melalui pengujian api atau baptisan api, supaya kita tidak menjadi lemah, tetapi menjadi Kristen berkemenangan. Jangan tolak ujian hidup, jangan memberontak Allah, tetapi sentiasa tetap percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya sedang merencanakan hal yang baik, supaya kita akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Allah kita. Karena di balik salib Kristus ada kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 hingga 15. Berbunyi begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau saudara melalui pengujian api, saudara lulus kerendahan hati, saudara lulus pengampunan, saudara akan naik next level untuk terus-menerus dibentuk sehingga cemerlang. Kalau saudara masih sombong, keras hati, suka berbuat dosa, maka saudara akan terus dibentuk, dan diuji sehingga segala kekotoran, dosa dileburkan, dipisahkan dari hidup kita dan memiliki roh yang murni. Saudara, jangan memberontak ketika Tuhan sedang membentuk kita. Kita harus tekun untuk tunduk dan taat ketika kita mau menjadi pribadi yang memuliakan Dia, yang mencerminkan kemuliaannya, dan yang memiliki karakternya yang kuat serta berkemenangan. Mari kita belajar dan jangan takut saatnya kita mengalami baptisan api, karena semuanya menuju kemuliaan Tuhan. Kita semua akan melalui proses, dan kita harus taat dan akan menjadi pemenang dan dewasa dalam Kristus. Kesimpulannya, baptisan api ialah baptisan yang pertama, api penderitaan yang menuju kepada peleburan dan pemisahan dosa. Yang kedua, baptisan api ialah api pemurnian
yaitu sebuah proses pemurnian hati sehingga dibentuk memiliki karakter yang benar. Yang ketiga, baptisan api ialah api ujian, yaitu sebuah proses untuk membentuk pribadi yang sentiasa berkemenangan dan tidak terkalahkan. Kita sudah sampai ke penghujung khotbah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di syurga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah diberikan rhema yang telah membuatkan kami mengerti bagaimana kami diberikan Tuhan sebuah hidup yang dibangunkan dengan dasar yang kuat melalui baptisan api. Terima kasih Bapa, kami mengerti bahwa kami harus melewati baptisan api untuk kami dapat memiliki sebuah hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Oleh karena Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, karena baptisan api melalui api penderitaan telah membuatkan kami dipisahkan dari dosa, dan baptisan api juga membuatkan kami dimurnikan seperti mana emas yang dipisahkan daripada kekotoran dan dibentuk menjadi emas yang tulen, sehingga kami memiliki hati yang murni, yang memiliki karakter yang benar, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, karena baptisan api kami melalui proses pengujian untuk kami memiliki sebuah pribadi yang berkemenangan, dan kami tidak mau memberontak. Kami tetap mau tekun dan tetap mau dibentuk dan sentiasa bersyukur di dalam proses itu Tuhan. Kami percaya kami akan memiliki sebuah kepribadian yang baru, yang sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terus menerus Tuhan diberkati melalui proses baptisan api ini di dalam hidup kami. Biar hidup kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.